luar biasa berbahayanya. Nah, debat itu berhenti, mungkin akan berhenti, karena bagaimana orang mau mempelajari undang-undang yang pasalnya adalah 1.700 pasal. Ini baru bidang tenaga kerja, masih ada bidang pajak, masih ada bidang macam-macam. 1.700 pasal. Persoalan ini masih akan betul-betul kita bicarakan, dan itu yang membuat kita mungkin akan terbelah lagi sebagai warga negara, karena akan ada konflik besar-besaran di situ antara buruh dan pengusaha. Dengan kata lain, usir burungnya tuh. Dan itu kemudian dibenarkan oleh Omnibus Law tadi itu. Sekarang di dunia ini, arah kebudayaan itu sedang dirancang untuk mengembalikan solidaritas manusia. Bulan lalu ada tokoh milenial, seorang perempuan Finlandia, namanya Greta Thunberg, yang menunda sekolahnya di SMA, ini anak 15 tahun, karena dia ingin berkampanye ke seluruh dunia tentang bahaya perusakan lingkungan. Dan dia berhasil mengumpulkan 240 juta manusia di dunia untuk melakukan yang disebut sebagai climate strike. Pokoknya demo untuk membela lingkungan. Perempuan berumur 15 tahun. Yang menganggap bahwa kapital itu, industri-industri besar, korporasi-korporasi besar, apalagi di bidang ekstraktif, itu membatalkan ide tentang kesetaraan manusia karena eksploitasi yang berlebihan itu dengan akibat kerusakan lingkungan. Anak ini, perempuan ini kemudian dinobatkan sebagai Person of the Year dari majalah Time. Dan kita ingat itu sebagai simbol baru dari perlawanan terhadap kerakusan manusia. Nah, kemarin saya baca udah lama sebetulnya paper itu, saya baru baca ulang. Statement resmi dari Paus Fransiskus yang dengan tegas mengatakan bahwa dunia ini sedang dirusak oleh kapitalisme. Jadi dua-duanya adalah arogansi, akumulasi kapital, bukan kapitalnya yang arogan, tapi bukan kapitalnya yang merusak, tapi arogansi orang yang menggunakan kapital gitu. Jadi arogansi modal dan arogansi kekuasaan membuat manusia itu kehilangan otentisitasnya. Nah, kita ada di dalam suasana itu juga sekarang. Anak perempuan 15 tahun bicara di dunia, mengedarkan tata bahasa baru tentang environmental ethics, sementara di kita satu-satunya isu adalah pindahkan ibu kota ke Kalimantan yang udah pasti merusak lingkungan itu. Jadi ada yang nggak nyambung antara global ideas tentang kesehatan perlindungan lingkungan dan satu-satunya tata bahasa kita adalah pindahkan beton ke sarang burung di Kalimantan. Dengan kata lain, usir burungnya tuh. Dan itu kemudian dibenarkan oleh Omnibus Law tadi itu, yang kita persoalkan panjang lebar berhari-hari. Itu adalah, saya baca sinopsis dari hukum itu, undang-undang itu. Intinya adalah investasi jangan dihalangi oleh upah buruh dan jangan dihalangi oleh isu lingkungan. Itu intinya. Dengan kata lain, silakan investasi di Indonesia, terutama foreign direct investment, investasi asing, dan Indonesia akan sediakan apa yang Anda perlukan. Tanah kita sediakan, kita gusur persawahan kalau Anda perlu. Buruh kalau macam-macam kita tindas itu. Jadi pesan dari undang-undang itu begitu. Saya nggak tahu drafternya siapa. Bahwa idenya adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, oke. Tetapi impact-nya itu tidak dihitung. Jadi ini orang-orang yang gugup dan gagap membaca grammar dunia, environmental ethics, tiba-tiba masuk ke sini dan berupaya untuk menghasilkan hukum yang luar biasa berbahaya.
bahayanya. Nah, debat itu berhenti, mungkin akan berhenti, karena bagaimana orang mau mempelajari undang-undang yang pasalnya adalah 1.700 pasal. Ini baru bidang tenaga kerja, masih ada bidang pajak, masih ada bidang macam-macam. 1.700 pasal yang harus selesai dalam waktu 100 hari ke depan. Apakah ini membuat kita menjadi akrab kembali sebagai manusia? Karena kita kan sering curiga, siapa yang menitipkan pasal tentang pemberangusan pers, pemberatan pidana pers, siapa yang mengizinkan pasal tentang penurunan upah buruh, padahal undang-undang buruh kita itu undang-undang yang idenya adalah solidaritas. Jadi persoalan ini masih akan betul-betul kita bicarakan, dan itu yang membuat kita mungkin akan terbelah lagi sebagai warga negara, karena akan ada konflik besar-besaran di situ antara buruh dan pengusaha. Dan kita nggak tahu asal usulnya dari mana, apa presiden punya ide atau presiden mungkin cuma kasih gagasan lalu drafternya karena kekurangan pengetahuan pianissimo tiba-tiba dia rancang undang-undang yang crescendo, yang segala macam semacam itu. Jadi keadaan itu yang kita hadapi sekarang. Kita ingin agar supaya forum-forum semacam ini memulihkan kembali dimensi humanity kita, supaya kita satu waktu bisa mengatakan bahwa keadilan sosial Pancasila sudah dijalankan. Yang kedua, kecemasan itu sesekali kita lihat dia muncul. Pada waktu banjir kemarin, Anda lihat sekelompok orang menyerbu Mall Ion. Apa tandanya? Ada protes, tapi dia nggak tahu mau protes kemana banjir itu. Pemerintah dia pusing, birokrasinya panjang lebar pada janji-janji presiden dulu bilang saya jadi presiden saya selesaikan banjir Jakarta. Dia protes pada mall di situ yang dianggap menghalangi aliran air, lalu dijarah lah, sebenarnya dijarah mall itu yang di Bekasi. Jadi kalau dibilang misalnya bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang mampu menahan kegelisahan, bahkan mampu menahan penderitaan. Dengan satu istilah, Indonesia bangsa yang nerimo. Tapi kita tahu, dalam antropologi politik bangsa ini, nerimo itu cuma satu ekstrim dari sifat dasar bangsa ini. Ekstrim yang lain adalah ngamuk, emak. Dan orang Eropa dulu memberi nama emak itu karena yang disebut perilaku orang Indonesia. Cuma orang Indonesia, orang Melayu yang ngamuk, tanpa dasar ngamuk gitu. Jadi orang yang nerimo tiba-tiba bisa pindah ngamuk. Itu yang saya cemaskan keadaan hari-hari ini dengan kondisi ekonomi, kondisi persahabatan warga negara yang rusak. Jadi dari permainan simbol kebudayaan kita bisa baca apa yang terjadi pada sebuah bangsa. Sama kita mengerti apa yang terjadi penderitaan di Spanyol tahun 37 yang dilukiskan dengan sangat realistik walaupun dimensi surrealnya sangat tinggi oleh Pablo Picasso, yaitu Guernica, yang juga panjangnya 7 meter, lebarnya 5 meter. Tentang penderitaan perempuan, penderitaan prajurit bahkan, penderitaan anak-anak, penderitaan binatang bahkan tergambar di situ, Guernica. Kita bermain-main dengan simbol-simbol semacam itu. Tapi saya ingin ucapkan sesuatu bahwa kita warga negara dipanggil untuk meredam itu dengan mengajukan problem humanisme hari ini, dengan problem kemiskinan. Tetapi rumus sosiologi tidak mungkin kita tahan. Jadi perubahan itu ada rumusnya tuh. Kalau parameternya begini, pasti begini nih. Itu udah. Jadi kalau orang bilang bisa nggak kita tahan semacam social unrest nanti itu, saya bilang susah. Kecuali ekonomi tiba-tiba naik jadi 6% itu, dan itu omong kosong, apalagi ada soal COVID-19 ini virus yang di dalam riset terakhir ekonomi kita, ekonomi dunia itu akan melemah sampai 10 bulan ke depan karena efek trickle down dari
corona itu terhadap pariwisata, terhadap riset ilmu pengetahuan segala macam itu sampai 10 bulan ke depan itu. Nah, 10 bulan ke depan itu bertumpuklah antara tagihan utang terhadap BUMN kita yang di atas buku udah bangkrut, dan keresahan politik yang pasti muncul karena selama tahun 2020 ini 10 bulan ke depan juga Indonesia akan diisi ulang dengan politik identitas karena persaingan politik di daerah. Pemilihan ada 170 pemilu di daerah nanti. Karena itu saya ajukan problem ini supaya kita punya semacam stok energi batin untuk nanti berhadapan dengan stok energi the beast yang akan monopoli pembicaraan politik selama 10 bulan ke depan. Jadi saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kata musik, sera-sera, the future's not ours to see. Oke. Jadi sekali lagi, saya ucapkan ini bukan untuk menambahkan kegelisahan, tapi menyadarkan bahwa kegelisahan itu sudah ada dan dia laten. Dia potensi untuk upload, jadi social unrest, jadi keresahan, kalau tidak ada diskursus baru untuk mengakrabkan kehidupan bersama kita. Ebony and Ivory live together in perfect harmony.